Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah, penikmat Sloki KAI. Di hari keempat bulan Oktober ini, kita menerima teladan hidup dari orang kudus, yakni Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus lahir di Assisi pada tanggal 5 Juli tahun 1182 dan meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226. Dalam rentang usia 44 tahun, Fransiskus telah memberikan dirinya untuk membantu orang susah, miskin, dan bahkan hidup serta menjadi sahabat dengan alam semesta. Sejak muda, ia sudah kecewa terhadap dunia sekitarnya. Salah satunya tampak dalam kisah perjumpaannya dengan seorang pengemis. Ketika ia sedang bermain dengan teman-temannya, datanglah seorang pengemis dan meminta sedekah. Ketika teman-temannya tidak memedulikan pengemis itu, Fransiskus memberikan semuanya yang ada dalam kantongnya untuk membantu pengemis tersebut. Teman-temannya melihat hal itu dengan cepat memaki dan mengoloknya atas kebodohannya untuk membantu pengemis tersebut. Dan bukan hanya teman-teman, ketika ia kembali ke rumahnya pun, ayahnya menyambut dirinya dengan marah-marah, dengan maki, karena ayahnya mengetahui bahwa Fransiskus telah membantu pengemis tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini di hari pertama pekan ke-27 mengajak kita semua untuk menaruh kasih dalam kesetiaan memberi kepada sesama yang menderita. Tema pembicaraan Yesus dan ahli Taurat adalah apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berkaitan dengan pandangan mengenai keselamatan. Dalam masyarakat Israel kuno, keselamatan dipahami sebagai kondisi hidup yang tenang dan damai di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, keselamatan juga dikaitkan dengan kehidupan yang akan datang. Yesus menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal atau memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, hidup kekal atau keselamatan dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia, tidak dijawab dengan definisi yang tegas dan jelas oleh Yesus. Sebaliknya, Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan dengan tujuan untuk mengajak orang itu berpartisipasi aktif dalam menggali dan menemukan sendiri jawabannya. Yesus memulai perumpamaannya dengan menceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, melainkan juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Identitas orang ini tidak jelas, apakah orang Yahudi atau bukan. Yang pasti, ia adalah seorang manusia yang sedang berbaring sekarat di tepi jalan, terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Dengan tidak memberitahu identitas orang itu, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa
sesama bukan hanya orang yang satu suku, bangsa, atau golongan, melainkan juga siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, atau orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita, tetapi kita doakan. Yesus kemudian menampilkan 3 tokoh dari ras dan status sosial yang berbeda. Dari ketiga tokoh ini, pertanyaan untuk kita, apakah kita termasuk di dalamnya? Ketiganya memberikan reaksi dan tanggapan yang berbeda-beda ketika melihat orang yang sedang sekarat tersebut. Pertama, seorang imam. Imam termasuk kelompok elit dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ia tidak mau bersentuhan dengan orang itu dan berusaha menghindar. Ia enggan mendekati untuk mengecek apakah orang itu masih hidup atau sudah mati, apalagi menawarkan pertolongan. Ia tidak peduli dan masa bodoh, padahal mengetahui dengan baik perintah dan kehendak Allah dalam Taurat untuk mengasihi dan menolong sesama. Seharusnya imam ini menjadi pribadi yang penuh belas kasihan dan selalu bersedia untuk menolong. Namun, ia tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang imam yang seharusnya mewujudkan apa yang ia ketahui, ia pahami, dan ia ajarkan. Kedua, seorang Lewi. Orang Lewi ini melihat orang yang menderita itu, tetapi tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya melewatinya di sisi lain jalan itu. Seperti imam sebelumnya, ia pasti mengetahui ajaran kasih dalam hukum Taurat, tetapi tidak menerapkannya dalam kondisi yang menuntut kasih itu dipraktikkan. Orang ini juga tidak mau tahu alias masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Ketiga, seorang Samaria. Melihat ada orang tergeletak hampir mati di pinggir jalan, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekatinya dan melakukan pertolongan pertama dengan membersihkan luka-luka orang itu dengan minyak dan anggur. Ia lalu menaikkan orang itu ke atas keledai miliknya dan membawanya ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Di penginapan, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan memintanya untuk merawat orang itu sampai sembuh. Ia bahkan berjanji untuk membayar kekurangan biaya perawatan. Tindakan orang Samaria ini menunjukkan dengan jelas kemurahan hatinya kepada orang lain tanpa memandang identitas dan tanpa menuntut balasan. Ia memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dikenal, persis seperti kepada sahabat baiknya. Orang Samaria dalam perumpamaan ini menjadi contoh nyata orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status, sama seperti yang Santo Fransiskus lakukan kepada pengemis tadi. Ia menolong walaupun biayanya cukup mahal. Ia rela dan ikhlas mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dalam menolong, ia sama sekali tidak menerapkan kriteria atau syarat tertentu. Sesama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Itulah sebabnya orang Samaria ini ditampilkan Yesus sebagai contoh dan model yang harus kita teladani. Saudara-saudari penikmat Slokikae yang terkasih, Paus Fransiskus mengatakan, imam dan orang Lewi melihat tetapi bersikap masa bodoh. Mereka melihat tetapi tidak menawarkan bantuan. Namun, tidak ada ibadah sejati jika ibadah tersebut tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama. Janganlah kita pernah lupa hal ini. Di hadapan penderitaan banyak orang
yang lelah karena kelaparan, sakit, kekerasan, dan ketidakadilan, kita tidak dapat hanya berdiri sebagai penonton. Sesama, bukan hanya tetangga di sekitar rumah kita atau orang yang kita kenal, melainkan siapa saja yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman mereka. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita, tetapi kita doakan. Sesama yang menderita, ialah yang kepadanya kita dipanggil untuk mengasihi. Seringkali, bukanlah mereka yang kita pilih, tetapi yang dipilihkan Allah bagi kita. Bagi berkat, bagi cinta, bagi sukacita, bagi bahagia. Santo Fransiskus, doakanlah kami.